Akan itu semua kami ada karena Tuhan. Kami ada di tempat ini karena Yesus. Kami ada bersama-sama dengan keluarga di kampung Kuler ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, segala pekerjaan setan iblis, bapa pembohong yang mau menggagalkan, yang mau menghalang-halangi kegiatan atau acara yang besar atau proyeknya Tuhan ini, kami perintahkan engkau tidak punya kuasa, karena kami menyembah Tuhan yang hidup. Kami menyembah Yesus yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh karena itu Tuhan, atmosfer di tempat ini, bahkan cuaca sekalipun, Tuhan kami buktikan, kami akan mendemonstrasikan kuasa Allah di tempat ini, sehingga kuasa-kuasa kegelapan ataupun apapun semua akan takluk dan tunduk kepada otoritas Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan Engkau percayakan menyampaikan isi hatimu, menyampaikan kebenaran firman Allah hari ini. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang tidak punya apa-apa ini. Lewat kuasa Roh Kudus Engkau akan berfirman, Engkau yang akan berkata-kata Roh Kudus, sehingga jemaat Tuhan yang mendengarkannya akan kembali pulang ke rumah dengan sukacita, dengan damai sejahtera oleh karena Roh Kudus itu. Terima kasih Bapa. Inilah kami sekali lagi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Allah. Kita semua yang akan mendengarkan firman Allah, kita semua berkata amin. Ya, angin, bawalah semua badai-badai ini. Amin. 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 Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jangan kita kaku, santai saja, tapi kita serius di dalam Tuhan. Ya, ada yang kelihatan serius, tapi di dalam Tuhan dia santai. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Sebelum kami melanjutkan atau menyampaikan kebenaran firman Allah, perlu saya perkenalkan diri. Mungkin di seputaran ini saya sudah dikenal, karena saya ulang alim bolak-balik biasa datang mancing, datang cari ikan di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, wah, laki-laki ini yang bolak-balik ke sini cari ikan, baru sekarang dia sebuah firman lagi. Minta maaf. Sekali lagi, kami bukan menggurui, tetapi kami hanya mau taat apa yang Tuhan perintahkan. Karena firman Tuhan dia bilang, sebelum Yesus terangkat ke surga, dia perintahkan kepada murid-muridnya. Amin. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Ya, Yesus tidak pesan, pergilah kau Petrus, pergilah kau Yohanes, pergilah kau Yudas, beritakan Injil. Tapi firman Tuhan dia catat, pergilah kamu. Amin. Bukan pergilah majelis, bukan pergilah pastor, bukan pergilah hamba Tuhan, tetapi kamu. Ya, berarti kita semua ini yang menjadi anak Tuhan wajib, karena ini perintah agung. Amin. Yang setuju katakan amin. Yang tidak amin tidak setuju kan? Yang tidak setuju mungkin yang di bawah pohon kelapa sana. Ya, haleluya. Setuju kah? Amin. Santai saja. Mereka santai tapi rohnya ada dengar di sini. Haleluya. Jadi kedatangan kami tidak membawa nama gereja. Ya. Kami datang bawa Injil. Bukan berarti di sini tidak ada Injil. Sudah beratus-ratus tahun Injil masuk di tanah Papua. Betulkah tidak? Buat apa lagi mau beritakan Injil? Tetapi buktinya orang Papua masih banyak yang tidak melakukan Injil itu. Mungkin hanya majelis, mungkin hanya pendeta, mungkin hanya pastor. Ada satu kisah, ada cerita di kampung saya ini. Itu dia pun suami ini memang kepala mabuk. Dia pun mai tua ini rajin ke gereja. Sampai di gereja itu kasihan umat-umat lain, dia bilang, mace,
Ini bukan di Papua, bukan di Kuler. Ini di kampung, di Sapo kampung, di Manado. Dia bilang, Mace, ngana pepa itu kasih tahu dia. Berhenti jauh minum-minum. Lihat, tadi malam dia jalan di got lagi, tidur di got. Akhirnya Mace ini kecewa. Dia dari gereja bukan ada damai sejahtera, sukacita, tapi dengar bahasa itu. Sampai di rumah dia bilang, Pace, ngana berhenti joko aja minum. Kita tiap di gereja dorang bilang-bilang, aduh, napa ngana pepa itu tidur di got lagi. Coba jalan di got. Macam tidak ada jalan yang besar saja baru mau jalan-jalan di got. Pace dia jawab begini, Mace, kau stop sudah. Saya tidak akan jalan di got lagi, karena saya tahu semua got-got di sini. Betul, janji. Sudah, minggu berikut dia Mace pi gereja dong bilang, Mace, ngana pe suami jalan di got lah. Tapi rumah baru dia tanya, Pace, ngana bilang ngana sudah mau jalan di got. Siapa dorang bilang jalan di got lagi? Pasti ngana mabuk. Saya tidak jalan di got. Cuma tidak tahu. Saya tahu jalan ini tidak ada got, tiba-tiba ada got lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Itu cerita saja. Artinya siapapun dia harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita ini orang Kristen, kadangkala kita sudah dibatasi dengan merek-merek gereja. Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia ini, datang ke bumi. Dia bukan datang, saya ini Tuhan Yesusnya Katolik, saya ini Tuhan Yesusnya Protestan, saya ini Tuhan Yesusnya Pantekosta, saya ini Tuhan Yesusnya GBI, Bukit Kesucian. Tidak. Dia hadir datang di lapang-lapang, dia mengajar. Tidak peduli kau siapa, kau agama apa. Amin. Baru kenapa kita orang Kristen selalu dibatasi, selalu bilang, dong punya boleh, kamu bilang boleh, dong bilang, gedung putih di Mopa, itu boleh. Padahal dengar begini, aywa, di gereja saja boleh-boleh, padahal di kampung, dong baku tipu rame. Amin. Pulang gereja begini, istri bawa belur, pikir dia habis dari salon, mungkin makeup terlalu tebal, padahal paci dia tubuh dia, makanya Jadi mari kami datang, tim burung buas dari timur. Kami tidak pakai merek gereja di sini. Amin. Ini waktunya kita bersatu. Tidak usah pandang lagi kok A, B, C, D. Tidak. Kalau Yesus dia bisa berdiri di sini dan dia ngomong, mungkin baru kamu dengar. Stop sudah. Ya, mari kita bersatu. Kita mau bawa umat ini, mau bawa kepada Tuhan. Bawa umat ini bawa ke sorga, bukan bawa ke gereja A, bukan bawa ke gereja B. Tuhan tidak menghendaki itu. Jadi kalau kamu sebagai pelayan, lakukanlah pekerjaanmu sebagai pelayan. Kalau kamu sebagai majelis, lakukanlah sebagai majelis. Kalau sebagai penginjil, saya datang sebagai penginjil. Bukan bawa mau tarik, siapa gereja boleh masuk di saya. Tidak. Karena saya datang dengan tim burung buas dari timur. Pasti majelis tahu, burung buas dari timur memang betul ada di Alkitab. Ada ya? Iya. Di Yesaya 46. Kami datang dengan firman Tuhan. Kami tidak datang dengan nama atau merek gereja. Yang kami tahu, kita memberitakan firman. Injil itu harus diberitakan. Kita tidak ada beda lagi. Kita semua percaya Tuhan Yesus. Yang membuat beda apabila kita ikut rohnya Yudas. Tahu Yudas? Yudas itu waktu zaman Yesus, dia sebetulnya hati-hati. Yang paling disayang Yesus, dia sudah yang akan jual Yesus. Haleluya.
hati-hati. Yang suci, kudus ke gereja, dia sudah. Ujung-ujungnya kok jual Yesus. Nah, jadi santai saja. Amin. Ini Yudas. Jangan sampai kita ada roh-roh Yudas di sini. Cuman karena uang, cuman karena jabatan, cuman karena harta, kita rela jual Yesus. Jangan terlalu sibuk dengan cari harta, cari uang. Tujuan kita bukan itu. Tujuan kita menuju sorga. Kalau kita di sorga mau cari uang apa lagi? Sorga itu dia pun lantai saja itu emas, ya. Baru kamu mau kumpul harta buat apa banyak-banyak? Bukan berarti, itu penginjil dia bilang tidak usah kumpul-kumpul harta sudah. Ya, kita kasih habis dengan Shopee saja, mainkan. Tidak begitu ya, saya tidak bilang begitu. Minta maaf yang masih itu tidak apa-apa. Saya juga dari situ. Ya. Saya mungkin kamu minum 1-2 gelas atau 1-2 botol. Kalau saya ini kalau belum lantai betul, ini tanya sama itu aja. Waktu kami masih sewa di gang gereja, saya ini tidak sampai di pintu, tinggal pungut di got. Apa yang saya bilang tadi itu, tetangga dia bilang, Mbak, opo suami ada di got sana. Itu saya. Jadi kita itu tidak usah mau cerita, itu dasar pemabuk, itu dasar ini. Biarlah nanti dia berurusan dengan Tuhan. Amin. Masalah surga dan neraka itu urusan Tuhan. Tugas kita cukup kita memberitakan Injil, ya. Beritakan Injil saja mengenai pertobatan, itu ada dalam Tuhan. Kalau Yesus tahu dunia ini semua sudah jadi benar, dia tidak usah capek-capek untuk turun di dunia. Yesus datang untuk orang yang berdosa. Dokter itu dia mengobati orang yang sakit, bukan orang yang sehat dia mengobati, tapi orang yang sakit. Sama seperti Yesus. Sama seperti Yesus, dia datang kepada saya dulu hancuran, mabuk, judi, perempuan. So ada main itu saya masih tinggal di hotel dengan sapu 01, 02. Tapi jangan ikut ya. Kalau dengar firman Tuhan, dia saja boleh. Nanti setelah itu nanti Tuhan lu tiba-tiba kok sementara di hotel terus Tuhan panggil gue, mau apa? Ya. Kalau kalian sekarang dengar firman Tuhan, jangan keraskan hati. Saya bisa bicara karena saya sudah mengalami itu. Percuma. Mungkin orang bilang, di Alkitab tidak dilarang mabuk. Kita buktikan di firman Tuhan. Mungkin majelis pernah sampaikan, kamu telah mendengar. Pernah sampaikan kan bapak-bapak majelis. Bukan berarti kita mau larang. Bukan berarti kita bilang kamu berdosa. Bukan berarti kita bilang kamu masuk neraka, tidak. Yang saya mau katakan di sini, saya sayang kalian, makanya saya datang. Saya kasih tahu, mari kita sama-sama ke surga. Ya, amin. Santai saja, tidak usah tegang. Apalagi di musim corona seperti ini. Tapi puji Tuhan, saya dengar dari kota distrik Nokenjera ini putih, ya. Kaso ada. Sudah. Nah, itu apa? Virus apa namanya? Corona. Kalau tidak salah koro. Koro itu bahasa Wasuri itu enggak anjing, ya. Betul kan tidak? Nah, bahasa Marin apa? Terus kalau sambung? Iya, kamu orang yang bilang tai anjing, bukan saya. Baru tai anjing itu kamu besar-besarkan dia, kamu stop sudah.
Kita datang besar-besarkan Tuhan Yesus saja. Ya, amin. Tidak usah pikir corona. Cukup pemerintah medis yang pikir itu. Yang penting kita taat dalam aturan pemerintah. Ya, karena pemerintah itu adalah wakil Allah. Tapi menjadi pertanyaan, pemerintah yang bagaimana? Yang sampai baru jadi RT baru kau tukang korupsi lagi. Itu dibilang pemerintah wakil Allah. Ayo kau stop sudah. Lebih baik mengundurkan diri. Atau baru jadi kepala kampung tuh mabok terus pakai uang kampung lagi. Baru ini saya ini pemerintah wakil Allah. Pemerintah wakil Allah itu dia betul-betul menjalankan perintah Allah. Amin. Kalau dibilang jangan korupsi, ya jangan korupsi. Kalau ini dia bilang uang rakyat, ya kasih kepada rakyat. Itu baru namanya pemerintah wakil Allah. Bupati bilang pemerintah dengar begini korupsi masuk penjara. Nah, itu yang dibilang wakil Allah. Mempermalukan Allah namanya. Mempermalukan Tuhan itu namanya. Jadi jangan pakai ayat firman Tuhan. Kita harus betul bersih dulu, baru pakai ayat firman Tuhan. Kami ini pemerintah wakil Allah yang dipilih Allah di muka bumi ini. Memang betul. Tapi sesuai atau tidak? Amin. Macam tegang. Santai saja. Santai tapi serius. Ya. Sekali lagi kami datang dengan Injil. Jangan melihat merek-merek. Kita semua sama. Ketika kita dicek DNA kita, kita adalah DNA kerajaan sorga. Amin. Hati-hati kalau dicek di sana, ternyata kau bukan DNA kerajaan sorga. Tadinya kau dilempar ke sorga tapi terlalu ringan, akhirnya kau lewat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam badai ataupun kita sedang menghadapi yang namanya pandemi ini, kita masih bisa bertemu. Kita masih sehat. Kita masih bernafas. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Setan itu kerjanya cuma dua hal. Pertama dia menipu, yang kedua dia kasih binasa kita. Jadi jangan ikut yang namanya setan. Jangan ikut yang namanya hantu. Kira-kira di sini ada setan atau tidak? Coba angkat tangan yang setan di sini. Kebanyakan di sini bilang, ayo kasihan, dia sudah meninggal. Meninggal karena apa? Dia kecelakaan. Datang lagi. Aduh, sapu anak orang tuh suami. Ayo, dia mati karena apa? Terus sesuangi terus dia ada celaka baku tabrak. Ayo, mabate. Ada celaka baru bilang suami lagi. Padahal cek per cek dia po bapak ada bikin sopi di. Amin. Harus dengar firman Allah, dengar firman Tuhan. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan, bukan di tangan dukun, bukan di tangan orang pintar, bukan di tangan Jokowi, bukan di tangan bupati, tidak. Kelahiran manusia, kematian manusia ada di tangan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan haleluya. Baru kamu mau takut dengan virus itu. Di Sepo kampung itu seterbalik dorang bilang. Baru-baru dong telepon, dong status. Aduh kasihan. Di kampung ini anak-anak ini pada kurang ajar semua. Masakan orang tua sudah tahu sakit parah begitu, dong dibawa di rumah sakit lagi. Situasi corona begini, akhirnya apa? Meninggal. Ya. Dulu waktu belum ada corona,
Lupa orang tua ada sakit setengah mati, terus anak tidak ada uang bawa ke rumah sakit dong secerita. Dasar anak durhaka, orang tua ada sakit setengah mati, baru tidak dibawa ke rumah sakit lagi. Dunia sudah balik. Sekarang orang tua ada sakit, kita bawa ke rumah sakit dong cerita. Tahu-tahu ada corona begini, kenapa bawa orang tua di rumah sakit akhirnya mati? Semua tak bola balik. Haleluya. Siapa yang kasih kacau dunia ini? Siapa? Setan. Ada satu hamba Tuhan, dia menyatakan begini, hati-hati, malaikat maut dia sedang berkeliling di muka bumi ini. Memang betul. Kita lihat di berita jutaan yang tewas, tumbang. Karena malaikat maut dia sedang berkeliling. Hati-hati. Kalau kita anak-anak Tuhan, percaya, mati hari ini, mati besok, mati 10 tahun depan sama saja. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mati dalam Tuhan atau di luar? Itu yang menjadi pertanyaan sekarang. Yang kau bilang, oh saya orang Kristen, jadi saya tetap mati dalam Tuhan. Kok sementara mabuk terus celaka baru bilang mati dalam Tuhan? Yang benar saja. Amin. Bapak Ian, jangan lihat saya macam asam-asam begitu. Mungkin ini bapak tua ini pengucapan syukur baru gitu dia habuk kita lagi. Ya, firman Tuhan dia bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Baik ada ulang tahun begini, mengucap syukur. Baik mama pincet atau kikopo kepala berdarah, harus mengucap syukur. Atau ada mengucap syukur waktu itu? Ada pincet. Bisa peragakan kah waktu itu? Sampai tetangga kaget. Kau bikin apa? Tapi sampai kota baru kakak, kita berdoa dulu, kita mengucap syukur. Kau diam-diam juga menyesal nih. Amin. Ya harus begitu. Kalau manusia tidak ada penyesalan, berarti dia perlu dicek dia. Itu manusia lagi kah apa itu? Kalau tidak ada penyesalan, ya. Kalau manusia itu ada dia punya kata tobat, betul kah tidak? Masa kita sudah tua-tua, so rambut itu sudah berwarna-warni baru begitu terus, tidak malu dengan anak sebesar kah? Kita mau tegur, kok tidak usah mabuk-mabuk, padahal dia ada teriak dia sendiri yang mabuk. Lah terus bagaimana anak mudenga? Haleluya. Bukan berarti kamu ada biasa minum baru kamu dola saya di depan situ. Kau ngomong apa? Puji Tuhan. Mari. Haleluya. Jadi mari. Sekali lagi kami hadir di sini bukan karena siapa-siapa. Bukan karena ini momen ulang tahun, tidak. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk Yesus, Injil Yesus harus diberitakan di tempat ini. Bukan berarti di sini belum tahu yang namanya kebenaran. Tetapi mari kami datang untuk mengingatkan kembali, ya, supaya kita semua sama-sama menuju surga. Amin. Surga itu firman Tuhan dia bilang ada di antara kita. Surga itu bukan makan dan minum seperti yang kita ada potong-potong RW tadi itu. Surga itu bukan hal makan dan minum, tetapi hal yang pertama apa? Hal sukacita, hal damai sejahtera, hal ada 3 itu. Baru kadang orang Kristen dia percaya bahwa itu ada surga, ada Tuhan Yesus. Yang dibilang surga itu kita ciptakan surga di keluarga kita dulu. Jangan mikir surga di langit biru.
Masalah sorga untuk ke sana itu urusan Tuhan. Tetapi bagaimana kita menciptakan sorga di muka bumi ini? Amin. Bagaimana kita mau menuju ke sorga kalau kita tidak pernah mewujudkan sorga itu? Karena firman Tuhan dia bilang sorga itu ada di antara kita, ada di mulutmu, ya. Roma 14 ayat 17 ya. Ya, baca. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Sebab kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minuman. Terus? Tetapi soal kebenaran. Soal kebenaran yang pertama. Yang kedua? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Yang ketiga? Dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu sorga. Sorga itu bukan masalah makan dan minum, tetapi soal pertama adalah kebenaran. Kita lakukan kebenaran dulu, baru kita menuju sorga. Kebenaran itu seperti apa? Bukan hanya baca Alkitab. Kebenaran itu harus kita praktekkan, ya. Mama-mama kolayani suami dengan baik, itu juga kebenaran. Laki capek-capek pulang kerja, kok lagi asik gosip dengan tetangga sebelah, macet kopi dulu. Sabar, gosip belum selesai. Padahal laki capek pulang kerja. Itu sorga itu pertama kita lakukan kebenaran. Itu kebenaran, ya. Bagaimana kita mau dilihat, ya, mau masuk dalam kerajaan Allah sementara kita sendiri belum mempraktekkan sorga itu? Yang pertama kebenaran, yang kedua adalah damai sejahtera. Firman Tuhan dia bilang, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ada firman itu. Dan kejarlah kekudusan. Jadi berusahalah. Ini kata berusaha. Jangan malas tahu. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Bukan cuma satu gereja, bukan cuma berdamai dengan anak, dengan suami, dengan istri, tidak, dengan semua orang. Dan kejar kekudusan. Yang ketiga, sukacita. Berarti kita harus punya sukacita, ya. Harus punya sukacita. Jangan muka bunuh terus, jangan muka asam terus. Apalagi kalau dengar tetangga, weh, ada motor tak parkir masih bungkus dengan plastik. Macam dia bilang, Pace, kok pitanya itu dong beli motor cash atau kredit itu? Seksi sibuk. Amin. Baru dengar ada bunyi goreng-goreng itu. Dia bilang ada goreng ayam. Pace, kok pitanya dulu itu? Itu ayam apa? Ayam potong apa ayam kampung? Stop sudah yang sibuk-sibuk itu. Tenang di rumah, urus sorga masing-masing, ya. Kalau kau bapak, jadilah imam. Kalau kau mama, jadilah penolong, jadilah pewaris. Bait Allah siapa? Bait Allah adalah kita ini. Bait Allah itu apa? Tempat kediaman Allah di muka bumi ini. Siapa dia? Kita ini. Bait Allah bukan gereja yang sana, bukan bangunan itu bangunan mati saja. Sekarang tidak ada orang, Tuhan ada di situ kan? Terada mau. Amin. Korintus dia bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Berarti tubuh kita adalah bait Allah. Amin. Bukan di situ, itu hanya bangunan. Melindungi kita di waktu panas biar tidak kepanasan, hujan tidak kehujanan. Itu yang dibilang bangunan mati. Sebetulnya yang dibilang gereja itu kita ini. Gereja. Kita ini adalah bait Allah. Makanya kita harus jaga kita punya bait Allah. Karena bait Allah ini bukan kita punya sendiri. Ini Tuhan punya. Jadi jangan kita kasih rusak ini tubuh bait Allah ini. Orang bilang, wow, orang Kristen ini tidak mungkin kena virus. Siapa yang bilang? Hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta banyak yang mati. Amin. Yang menjadi pertanyaan, apakah roh Allah ada di dalam tubuhnya?
Masakan ada roh Allah, masakan ada Tuhan Yesus di hati, baru virus yang kecil itu saja kasih kalah roh Allah di dalam. Kalau dia kena, harus dipertanyakan. Bukan berarti dia tidak percaya Yesus, tetapi jangan-jangan Tuhan izinkan. Amin. Tuhan izinkan korek. Oh, selama ini kok ada cerita-cerita orang. Oh, selama ini kok iri hati. Oh, selama ini kok kikir. Oh, selama ini kok pemalas. Makanya Tuhan izinkan virus itu masuk. Bukan berarti kalau kau kena virus itu kau akan mati. Tidak. Kematian itu otoritas wibawa kuasa Allah. Tidak ada satu manusia, satu setan, satu kutu busuk yang bisa menahan kematian manusia. Kalau waktunya Tuhan mau panggil, kalau sudah digariskan mati di musim COVID ini, bersyukurlah. Amin. Kalau kita masih ada, kita masih bernafas, harus bersyukur. Yang percaya katakan haleluya. Matius pasal ke-21 ayat 12, Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamuk. Apa arti firman ini? Tuhan izinkan virus ini berkeliaran. Malaikat maut itu Tuhan izinkan. Sama seperti kisah daripada Nabi Daud. Siapa yang tahu Nabi Daud? Bukan Nabi Daud, Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub itu waktu orang-orang benar dan iblis waktu menghadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus langsung tanya iblis, setan. Iblis, kau dari mana? Tuhan. Bayangkan, setan ini dia bilang, iya Tuhan. Baru kamu takut setan siapa? Setan saja bilang, iya Tuhan. Yang saya herankan sekarang ini, sakit sedikit dong cari orang pintar. Masih ada yang begitu di sini kan? Lah terus kalau kita cari orang pintar berarti kita orang kamu yang bilang, kamu yang bodoh. Itu sepintar di dalam Tuhan baru mau cari orang yang pintar yang tidak tahu Tuhan. Ini sudah bolak-balik namanya. Etago. Epe. Aywa mabate. Namek lamuk. Epe tago. Mari. Ini kita datang mau coba buka wawasan ini. Hilangkan semua kepercayaan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ini tugas kita. Saya hanya menjalankan sesuai visi misi yang Tuhan kasih. Kenapa saya tidak berubah? Kemarin ada tawaran di gereja, tidak. Saya ini bukan pendeta yang sekolah, yang jebolan teologi ya, tidak. Saya hanya lulusan SMA. Lulusan SMA juga, saya dulu masih tidur di got. Tara lulus. Kenapa saya hanya mau memberitakan Injil di pinggir-pinggir jalan? Karena saya dulu anak jalanan. Saya kasihan siapa orang-orang yang masih ada di kehidupan yang lama. Ya, saya terbeban. Saya mau menyampaikan supaya saya mengajak kita sama-sama ke surga. Amin. Haleluya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Jangan sampai Tuhan izinkan setan dia berkeliling sekarang, malaikat maut. Dia mau kasih bersih muka bumi ini. Mungkin bumi ini sudah terlalu berat, jadi dikurangi. Haleluya. Tuhan izinkan semua badai ini karena waktu Ayub itu dicobai, setan itu izin kepada Tuhan. Setan dia bilang, Tuhan, saya mau uji coba dulu. Kau punya anak kesayangan, anak yang saleh itu. Siapa? Ayub. Oh silakan. Dia punya ternak, dia punya kekayaan, bahkan semua terserah.
Kau punya tanggungan, kau mau ambil silahkan. Tetapi yang namanya Ayub, ya, dia punya nafas hidup ini, kau tidak punya hak. Itu pesan Tuhan. Dan setan tidak berani, dan dia tidak punya hak untuk kasih mati Ayub. Padahal Ayub dengar begini dia ternak sudah dicuri, dengar begini dia punya kekayaan semua diambil, dengar begini dia anak 5 itu mati. Bayangkan, apakah kita masih sanggup mau bersyukur? Sampai dia daging ini meleleh ini. Amin. Masih sanggupkah kita mau pertahankan kita punya Tuhan, kita punya Allah? Masih sanggup? Tapi Ayub tetap dia bilang, dengan telanjang aku keluar, begitupun pulang dengan telanjang. Amin. Dari semuanya itu Ayub tidak mengeluarkan kata-kata kotor, tidak mengeluarkan hujat untuk Tuhan. Kita sanggup begitu? Kita senggol sedikit di pasar TIJ, kau pemata di mana? Padahal cuma kesenggol sedikit saja. Dengar begini, dia gereja di mana? Di gereja putih mau Palama. Amin. Kita harus jadi berkat. Tuhan kirim di kampung mana, Tuhan kirim di negara mana, Tuhan kirim di pedalaman mana, kita harus jadi berkat di tempat itu. Bukan menjadi setan iblis di situ. Bila perlu kita punya kebun kepunyaan anak mani, ada ubi ini, biarlah bawa pulang berkat. Kita anak Tuhan dengar begini, aduh anak-anak cakar-cakar ubi, langsung setan iblis, kamu ada tanam itu kah? Dasar pencuri. Baru kita mau jadi berkat di mana? Yang percaya katakan haleluya. Firman Tuhan mengajarkan kita mengasihi. Amin. Kalau kita anak-anak Allah, kita harus mengasihi. Pertanyaan orang-orang Saduki waktu itu, dia tanya, orang-orang yang pintar di zaman itu, dia uji Yesus. Dia uji Yesus begini, Guru, hukum mana yang terutama yang harus kita lakukan? Yesus dia jawab, hukum yang pertama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap semua. Itu hukum yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan Allah. Dan yang hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kau mau mengasihi orang? Bagaimana kau mau mengasihi saudara? Bagaimana kau mau mengasihi Tuhan sedangkan kau diri sendiri kau tidak sayang dia? Ini syarat utama yang Tuhan bilang. Kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Baru cuma diambil mangga satu saja dia semaki sampai kebun binatang pindah di kuler. Saya tambah semangat tadi. Domotes mau kasih turun hujan, maka saya bilang, cepat, firman Allah harus diberitakan. Biar setan dia tahu. Kita demonstrasikan kuasa Allah di kulerin. Siapa yang mau coba-coba? Malintang patah, pele putus. Urusan dengan firman Tuhan. Kenapa saya tidak berdasi? Kelihatan preman. Ada kacamata hitam, ada tulisan-tulisan, ya. Masuk ke dalam kerajaan surga bukan cuman orang yang berdasi, ya. Orang yang bertato pun, kalau waktunya Tuhan bilang masuk. Saya punya tato. Bukan berarti kalau begitu besok saya ke kota saya mau tato semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kamu stop, ya. So hitam baru pitato lagi. Baru tato terkelihatan. Kalau putih baru tato boleh. Amin. Bagaimana kita mau jadi berkat?
Tuhan bilang hukum yang pertama yang kita harus lakukan ialah hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kenapa orang Kristen simbolnya salib? Salib itu tiang itu panjang ke bawah. Amin. Itu hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa harus panjang? Tidak ada batasnya hubungan kita dengan Allah. Nggak usah pakai batas kalau kita mau berhubungan dengan Allah. Amin. Kenapa ada palang? Palangnya itu pendek, itu penyeimbang. Jangan hanya kau doa-doa, terus doa-doa laki, anak istri. So tidak makan apa-apa, kau bilang saya berdoa terus. Kau stop, aku tipu situ. Memangnya beras jatuh dari langit. Amin. Stop pakai firman Tuhan. Firman Tuhan ini kudus dan suci. Firman Allah. Haleluya. Aku bilang pemalas baru hamba Tuhan. Aku bilang pemalas baru majelis. Ya. Itu simbol salib orang Kristen. Hubungan dengan Tuhan secara vertikal dan palangnya itu secara horizontal. Itu yang tadi saya bilang. Hukum yang pertama mengasihi Tuhan tanpa batas, dan yang hukum yang kedua yaitu palangnya mengasihi palang. Kenapa begini? Kita harus lihat kiri dan harus lihat kanan. Coba lihat, kita pun saudara-saudara muslim selesai sholat dia harus lihat kiri, dia harus lihat, artinya dia harus mengasihi orang yang di sebelah kita. Ada haleluya? Jangan kesenggol sedikit saja, aduh, so hajar. Kebun binatang pindah. Mungkin laki bini pi pasar, dia perempuan, dia punya bini ketemu dengan dia punya teman di sekolah saja. Wah, dia pun laki so emosi, tunggu sampai rumah Oh tunggu, baru mau masuk di pintu rumah dan palang pintu tiba. Dia tidak sadar bahwa dia habis beritakan Injil. Baru firman mana yang kau mau beritakan? Ada haleluya. Firman ini kudus. Jangan dipakai main-main. Jangan dipakai untuk mencari keuntungan. Jangan dipakai untuk keuntungan diri sendiri. Hati-hati. Kau akan pertanggungjawabkan di sorga. Ya. Karena firman Allah dia bilang di Matius, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Tahu firman itu kan? Artinya tidak semua orang yang pergi ke gereja, tidak semua orang yang menginjil akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan firman itu. Jangan cuma ngomong-ngomong, tidak mau melakukan firman. Padahal itu syarat mutlak. Haleluya. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Kamu pikir Tuhan Yesus tidak marah? Ada firman ini. Waktu dia berjalan di bait Allah waktu itu, dia lihat ada di muka-muka bait Allah itu dong jualan segala macam dengan uang, mungkin judi, mungkin apa semua. Akhirnya apa? Yesus marah. Dia langsung kasih banting bolak-balik semua meja-meja di situ. Artinya tubuh bait Allah itu waktu itu kelihatan. Sekarang yang dimaksud dengan firman Tuhan bait Allah ialah kita ini. Jangan kita kotori, jangan kita dihantui, jangan kita cinta uang, ya. Kenapa badai ini harus Tuhan izinkan? Karena Tuhan mau bersihkan. Ini bait Allah, ini bait kudus, suci. Harus kudus. Dia harus datang untuk bersihkan. Ia memberikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Ya. Tetapi
kamu menjadikannya sarang penyamun. Tubuh kita ini rumah doanya Tuhan. Tubuh kita ini ada roh Allah. Jangan kita kotori, jangan kita binasakan tubuh ini, karena tubuh ini bukan kau punya sendiri, tapi Tuhan yang ciptakan kowe. Amin. Jangan kau sembarang-sembarang pakai tubuh ini. Jangan kau hanya salahkan yang mabuk-mabuk. Macam-macam yang kau biasa kebun binatang juga itu mengotori tubuh itu. Amin. Maki-maki juga itu mengotori tubuh. Karena firman Allah mengatakan bukan yang masuk di dalam yang menajiskan orang, tetapi yang keluar. Siapa bilang daging babi bikin najis? Siapa bilang daging anjing bikin najis? Yang bikin najis itu rohnya. Tahu roh babi? Selesai kasih mandi dia berkubang lagi. Tahu kelakuan anjing? Nah, tahu tuh anjing. Sebelah ada dengar wuk 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 wuk. Padahal dia tidak ada urusanmu. Itu anjing sebelah, tapi dia dengar ada wuk wuk wuk. Biasa mama-mama begitu. Kenapa kah? Oh iya, memang dia begitu. Dia memang sibuk. Padahal dia tidak tahu dia sendiri sibuk. Itu roh anjing. Itu rohnya itu yang menajiskan, bukan dagingnya. Tadi kita masak itu enak. Ya, tetapi kelakuannya yang terenak. Sanggup. Bukan dia urusan, itu anjing begitu. Dengar ada gonggong anjing di sebelah, anjing di sini, langsung pikir, kenapa? Oh iya, aduh, kok tidak tahu dia, sungguh mati. Itu perempuan itu memang begitu sudah. Lagi. Haleluya. Masih mau dengar kah? Kalau tidak mau, saya stop. Jangan marah. Kasihan kalau pendeta-pendeta di gereja dong khotbah itu, aduh jangan sampai dong tersinggung. Kalau kita tidak mau tersinggung kah, mau tersumbing kah, itu urusan dengan Tuhan. Yang penting kebenaran firman Allah dibukakan yang sebenar-benarnya, dibukakan, tidak ada lagi yang tersembunyi. Jangan karena takut nanti dipecat jadi pendeta baru kasih bolak-balik, kasih putar firman. Ya, tidak boleh. Hati-hati, kita akan bertanggungjawabkan di surga. Sampai sana, kok karena takut so tidak dapat gaji, makanya firman yang ini kok tidak mau baca. Padahal saya mau kok baca itu firman ini supaya jiwa-jiwa ini bertobat. Ada haleluya? Ya, saya percaya kamu setelah undang saya lagi besok-besok. Nanti dong bilang, bapak-bapak majelis, jangan coba-coba undang dia. Dia bukan pendeta ternyata. Masa dia hajar-hajar orang terus? Tidak apa-apa. Memangnya cuma kamu kan? Masih banyak yang tunggu saya. Amin. Haleluya. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jangan kita buat tubuh bait Allah ini, kita buat dia jadi sarang penyamun. Jangan lewat lidah kita, lewat mulut kita nama Tuhan dipermalukan. Kasihan, jangan. Amin. Jangan permalukan Tuhan. Jangan hanya uang, jangan hanya harta, jangan hanya kekayaan. Khusus sama seperti Yudas. Pak, so tahu Yudas tuh, selama Yesus ada, dia sudah lihat mujizat, dia sudah lihat semua apa yang dilakukan Tuhan, dan dia sudah mengaku inilah Mesias, dia ini Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, biarpun langit terbelah, tetap saya ikut Yesus. Itu waktu itu dia bilang. Tetapi dia berangkat ke Jakarta, lihat paha putih, dia lupa, dia berkata-kata, Yesus kok di belakang, paha putih ada di depannya. Amin. Itu yang dibilang roh Yudas. Cuman karena paha putih jual yang namanya Yesus.
Cuman karena, aduh dia peternak, dia punya sapi banyak, apa? Sudah, saya ikut dorang sudah, saya tinggalkan Kristen, saya masuk. Kasihan. Saya mau kasih tahu, dosa-dosa yang dibuat oleh murid-murid Tuhan Yesus, itu Yesus ampuni mereka waktu masih ada di dunia. Satu-satunya yang tidak diampuni siapa? Siapa? Yudas. Dia Yesus tidak ampuni waktu naik ke surga. Jadi hati-hati, jangan jadi Yudas ya. Biar kita cuma makan ubi dengan betatas, nasi kosong dengan sambal, ada tawaran sudah, ini ada mobil baru, kas tinggal sudah, biar sudah kau jalan. Saya tetap ada dalam pendirian. Surga menanti saya. Karena umur saya itu menurut Alkitab 70 tahun. Kalau dia kuat sampai 80 tahun. Mengenai kekekalan hanya dua hal, surga kekal, neraka kekal. Kita mau pilih yang mana? Kalau kita di surga selama-lamanya, tidak ada tua di sana, hidup kita terus menerus. Sama juga di neraka, selama-lamanya kau masuk dalam api neraka. Kau mau pilih yang mana? Jadi mulai sekarang kalau dengar firman Tuhan, mulai berpikir saja. Orang Manado bilang so boleh bakira. Ya, amin. Haleluya. Mari. Bukan waktunya lagi. Bukan berarti, oh saya ikut dongpo tim, saya ikut dongpo gereja, saya mau masuk surga. Tidak. Ya, surga ada di antara kita. Ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, ketika kita mau masuk surga, akan dipertanyakan, kau anak siapa? Anak Tuhan. Berarti kau masuk surga. Bukan berarti kau so anak Tuhan, tapi cek begini putar di video, ayo kau bilang kau anak Tuhan. Orang ada beribadah di gereja, kau lari kiri kanan dengan motor, kau teriak-teriak, mabok baru. Aduh sabar ya. Yang kedua dulu, kok? Ya. Jadi jangan sok-sokan jadi orang Kristen. Jangan sok-sokan kau bilang, oh saya anak Tuhan. Perlu diuji. Anak Tuhan itu seperti apa? Melakukan kehendak Tuhan atau kehendak setan? Atau kehendak hantu? Amin. Mungkin selama ini kita berada, Tuhan, saya sudah jadi majelis berapa periode, kenapa saya hidup hanya begini-begini saja? Kenapa tidak ada berkat yang mengalir? Perlu dipertanyakan. Karena ada firman Tuhan, ada jaminan di ayat yang ke-14, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Berarti ketika bait Allah ini kita sudah kuduskan dia, kita sudah sucikan dia, kita sudah tinggalkan semua perbuatan kedagingan kita, kita bersihkan semua dosa-dosa kita. Ayat 14 menjamin, berarti ada berkat di situ. Kenapa kampung Kuler ini selalu mengeluh, mau cari signal saja, mau lari ke tanggul sana, ke tanggul sana? Perlu dipertanyakan. Kuler ini cuma berapa kilo ke kota, tapi kenapa tidak ada jaringan ini? Perlu dipertanyakan, ada apa dengan Kuler ini? Jangan sampai kamu masih tiup-tiup lah. Tadinya pemerintah semua pasang tower, tapi kamu tiup-tiup lagi, aduh. Perlu dipertanyakan, bait Allah, gereja Tuhan di sini ini kerjanya apa? Pendeta-pendeta, majelis-majelis, pelayan-pelayan kerjanya sampai di mana? Itu perlu dipertanyakan. Amin. Kita harus menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya supaya kita menjadi berkat. Supaya lewat kita banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Bukan berarti bertobat harus pindah gereja, pindah gereja A, gereja B, sama saja. Nanti pindah gereja juga, lihat hamba Tuhan yang model begini, habis itu kok pindah gereja sebelah, lihat sebelah lagi dia punya istri hamba Tuhan, dia cerewet, kok pindah lagi di gereja sebelah. Tuhan tidak menghendaki pindah begitu. Amin. Kalau toh ada rencana Tuhan, kau harus pindah, berarti itu rencana Tuhan. Tapi kalau hanya kau punya pikiran manusia, berhenti. Karena di gereja A, B, C, D semua pakai namanya Alkitab.
Yang perlu dipertanyakan, loh, gereja sana kan menyampaikan firman Tuhan, kenapa kok harus pindah di sebelah? Memangnya di sebelah itu Alkitabnya beda? Yang menjadi pertanyaan, apakah sudah sesuai dengan firman Allah kau punya kehidupan? Amin. Kenapa kami turun harus dengan tim burung buas dari timur? Tidak harus turun dengan gereja Betel Indonesia Bukit Kesucian, tidak. Saya datang hanya untuk memberitakan Injil. Setelah itu silahkan kalian pulang di gereja masing-masing. Tidak ada unsur paksaan, tidak ada motif-motif tertentu, murni penyampaian Injil kerajaan ini. Amin. Supaya jangan ada yang bertanya-tanya, wah kemarin tahun lalu dia datang dengan tim Hermes, ada kampanye-kampanye. Sekarang dia datang dengan Alkitab lagi. Ada apa? Ya, namanya penginjil begitu sudah. Tugasnya majelis pendeta nanti, ketika mereka mendengarkan, anak-anak Tuhan ini mendengarkan firman Allah dan mereka tergerak untuk minta dilayani, silahkan Bapak Ibu majelis, silahkan layani mereka. Tuntun mereka ke jalan yang benar. Jangan sampai majelis juga lihat begini, tidak, saya kan harus mau bicara dengan dorang kebenaran. Itu saya bilang, jangan dorang ada, semua ada setengah begini. Tidak, saya bawa firman Tuhan. Sampai di sana, bukan mereka yang berubah, tetapi kau yang berubah ikut mereka, setengah-setengah. Amin. Yang ketawa berarti pasti ada di sini kapan? Ada yang pakai firman, Yesus kan mendoakan orang sundal, orang penjahat. Yesus datang berdoa perempuan sundal, mau bilang lontet tapi terlalu kasar. Kalau di Alkitab perempuan sundal. Amin. Dia berdoa ketemu di jalan, bukan dia yang pi di bar, pi doa, tidak. Jangan bolak-balik firman. Karena bahaya, banyak pendeta-pendeta di Jakarta sana, mereka bilang, oh Tuhan bilang, pergilah kamu jadikan semua bangsa. Dia pergi di diskotik, mau kabarkan firman Tuhan. Hati-hati, jangan sampai bukan mereka yang berubah, kau yang berubah. Kau mau usahakan ikut, kamu bertobat ikut saya. Ujung-ujungnya kau yang ikut mereka ke hotel. Akhirnya kau pertaruhkan kau jabatan pendeta. Pulang di Merauke, pura-pura dengan dahsyat. Oh haleluya, dahsyat pekerjaan Tuhan di sana, luar biasa. Tapi paha putih terbayang-bayang di dia, di nomor 17, di spring bed tebal 50 cm. Aywa mah bate. Stop. Jadi hati-hati mau beritakan Injil di tempat-tempat begitu. Kosong kuat. Itu yang dibilang, bukan mereka yang berubah tapi kau yang berubah. Bukan mereka yang ikut kau tapi kau yang ikut dorang. Hesley, haleluya. Jangan senyum-senyum cemberut begitu, santai saja. Aduh, saya mau stop tapi ini cuaca makin sedap, tidak panas, tidak dingin, pas-pas. Ya, kalau biasa saya dulu biasa minum, mulai enak ini. Tapi sekarang, kalau dulu saya biasa mabuk dengan minuman anggur, sekarang saya dimabukkan dengan anggur sukacita. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, ini waktunya Injil itu harus ditegakkan. Ini waktunya Injil itu harus diberitakan yang sebenar-benarnya. Iya, mari abang-abang. Kasihan, saya semua tutup tapi dong baru datang, jadi saya lanjut lagi. Berapa apa kah? RW so masak kah belum? Belum? Oh berarti lanjut lagi kah? Masih mau dengar kah setidak? Terserah, kalau setidak mau dengar kita tutup. Masih ya? Yang lain masih, yang lain bilang dia stop sudah. Dia tinggal kupas-kupas kita terus. Habis itu dia bilang, aduh Roy, kenapa kau tinggal di orang itu? Itu orang benar itu. Kalau Merauke dong bilang itu orang salah. Tidak, saya orang benar.
bukan orang salah. Nanti kalau kamu bilang saya orang salah, hidup saya akan salah terus. Yang main-main dengan perkataan. Merauke kan biasa, kamu coba dia itu orang salah. Wah tidak, saya orang benar. Jangan coba-coba dengan orang benar. Ada amin? Benar karena apa? Karena firman Tuhan. Karena hidup saya juga hancur. Dulu hidup saya hancur. Istri saya dari Islam, dia ikut saya, tapi hidup saya lebih jahat daripada penjahat. Sampai mah itu dia bilang, saya korban, saya ikut ke punya Tuhan. Ternyata kok Tuhan hanya model begini. Saya cari kok di hotel, saya cari kok di bar, saya cari kok di got-got. Kok Tuhan model begini kah? Lebih baik saya kembali ke saya punya Tuhan. Ya. Ini terpukul. Haleluya. Jangan menangis, santai saja. Tahan. Nanti pulang rumah baru baku tanya dengan pacar yang maci, aduh bagaimana nih? Mari. Bukan kata-kata kita, tetapi hidup yang berbicara. Surat Kristus. Bukan karena khotbah, bukan karena dia sekolah teologi, tidak. Seperti saya bilang, saya tidak sekolah teologi. Saya ini pendeta Kejadian. Kalau yang sekolah teologi mereka pendeta Keluaran. Jadi kalau firman Tuhan mulai dari Kejadian dulu, iya toh? Habis itu Keluaran. Ada beda pendeta Kejadian dengan pendeta Keluaran. Kalau pendeta Keluaran dulu memang mereka sekolah sampai S1, akhirnya dilantik. Mereka kuliah, sekolah kuliah. Setelah itu dilantik jadi pendeta dan ditugaskan ke tempat, dan mereka dapat gaji dari sinode. Amin. Kalau pendeta Kejadian beda. Saya tiba-tiba hidup saya dirubahkan oleh Tuhan, tiba-tiba jadi pendeta, karena hidup ini harus jadi suratan Kristus. Saya harus pelayanan. Yang tadinya orang mungkin yang lain, bukan berarti pendeta Keluaran berdosa, tidak. Kami sama-sama rekan kerja, cuman ada dia punya perjalanannya masing-masing. Amin. Bukan berarti mau kuliah pendeta dosa, tidak. Siapa yang punya talenta kuliah silahkan. Itu pekerjaan Tuhan juga, itu pelayanan Tuhan. Tapi yang saya mau katakan, sampaikanlah firman Tuhan yang sebenar-benarnya. Jangan ada firman Tuhan yang cuma mau bilang, itu kamu harus bawa perpuluhan, habis itu yang lain-lain kamu tidak khotbahkan dia. Tidak, semuanya harus dikhotbahkan. Sampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya. Jangan direkayasa. Firman Allah ini murni. A, B, B. Malinta bata pele. Itu firman Allah. Harus sampaikan yang sebenar-benar, supaya kita diberkati. Jadi pendeta Kejadian dengan Keluaran bukan berarti mau bersaing. Tidak. Saya Tuhan percayakan dengan saya punya bagian. Saya melayani, habis itu saya keluarkan kantong lagi, cabut uang, saya harus berkati. Ini, saya bagi. Tetapi mungkin teman-teman saya, kasihan mereka sekolah, waktu sekolah bayar, waktu kuliah juga bayar, tapi waktunya sekarang mereka kerja, mereka juga mendapat upah. Itu bagian dari pelayanan. Maksudnya supaya kita mengerti. Jangan salah sangka kalau ada pendeta di sini ya, jangan. Kita sama-sama pelayan. Ibu bapak punya bagian, silahkan jalan. Saya punya bagian, silahkan jalan. Tujuannya cuma satu, kita bawa umat untuk menuju sorga. Amin. Bukan mau bawa umat menuju wasur, bukan membawa umat menuju sota, tetapi menuju sorga. Orang-orang bilang menuju Roma itu banyak jalan menuju Roma. Memang betul, menuju Roma itu banyak jalan. Boleh naik pesawat, boleh naik kapal laut, tetapi yang menuju sorga, yang menuju ke dalam kerajaan sorga, tidak banyak jalan, cuma satu jalannya. Tahu jalan ke sorga? Cuma satu. Jalan satu-satunya menuju sorga cuma satu, yaitu 5 huruf. Yesus. Yesus. Karena hanya dia yang bisa klaim
akulah jalan, akulah kebenaran dan kehidupan. Tak seorang pun. Dia bilang tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Yesus. Makanya saya bilang, banyak gereja, boleh banyak agama, boleh banyak nabi, bahkan Tuhan boleh banyak, tetapi juru selamat cuma satu. Siapa? Juru selamat cuma satu, yaitu Yesus. Yesus itu bukan salah satu juru selamat, tidak. Dia satu-satunya. Catat baik-baik, satu-satunya. Dia yang bisa klaim bahwa karena dia berasal dari sorga, maka dia datang untuk mengajak kita semua untuk menuju ke sorga itu, sorga yang damai. Haleluya. So berapa jam? So ada 1 jam ke belum? Saya sudah izin ke tuan rumah. Saya khotbah bisa sampai jam 7 malam kah? Bapak tua, jam 7 malam, jam 12 malam. Saya bilang, kalau jam 12 malam itu khotbah beda. Jangan sampai kamu orang yang mau khotbah bapak tua sebentar malam nanti. Haleluya. Jadi puji Tuhan. Kedatangan kami di sini hanya untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada maksud apa-apa, tidak ada motif lain-lain. Intinya murni untuk kami memberitakan Injil. Mungkin Bapak Ibu sudah sempat nonton di YouTube atau di Facebook. Kami dari bulan Maret, April kami lakukan penginjilan jalanan di 7 titik di Kota Merauke. Ada yang pernah lihat kah? Ya, kami ini sudah tim burung buas dari timur. Kami ada sibuk-sibuk dengan corona Merauke, kita keluar di jalan-jalan, di rumah sakit, di bandara, di pelabuhan, kita menginjil, di pasar, kita keluar, kita sampaikan, tidak usah takut, nama Tuhan Yesus yang diberitakan. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, semua dalam kontrol Tuhan. Roma 8 ayat 28 dia katakan, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Berarti Tuhan izinkan badai ini harus ada, harus kita hadapi, supaya Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala perkara. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan mau kita harus kembali ke jalan yang benar. Tuhan mau kita harus kembali ke jalan menuju sorga. Itu tujuannya Tuhan. Jangan salahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan pemerintah. Apalagi menyalahkan pemerintah, menyalahkan medis. Oh, ini dari rumah sakit biasa sampai rumah sakit COVID. Jangan salahkan, karena itu ada lab, ada alat. Medis itu dia melihat sesuai hasil lab. Dia tidak buat-buat. Jadi jangan kita salahkan. Kita salahkan siapa? Musuh kita cuma satu, kita harus kejar dia. Siapa? Siapa? Setan. Atau Satan. Atau Lucifer. Ya. Musuh kita cuma dia. Musuh kita bukan pemerintah. Musuh kita bukan TNI Polri. Musuh kita bukan bupati, bukan Pak RT, bukan kepala kampung. Tetapi kita harus bermitra. Kalau kita anak Tuhan, kalau kita pelayan, mari kita ciptakan sukacita. Mari kita ciptakan damai sejahtera untuk di sekitar kita. Kita terus berdoa buat pemerintah. Kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita terus berdoa untuk presiden, wakil presiden dan semua jajarannya, agar supaya mereka mendapat roh hikmat yang benar untuk mengambil kebijakan, untuk memutuskan kebijakan yang sebijak-bijaknya, agar supaya badai ini cepat berlalu. Tugas kita anak Tuhan, tugas kita sebagai penginjil, kita harus memberitakan Injil agar supaya nama Yesus diberitakan, agar supaya umat Tuhan tidak ditakut-takuti yang namanya virus. Manusia mati bukan ada di dalam tangan virus, tetapi hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan Yesus, ada di tangan Amai. Amin.
Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Dan kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk firman Allah. Haleluya. Kita angkat satu lagu.